Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 4 ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima. Beginilah firman Tuhan. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada pagi hari ini adalah mengapa Tuhan menerima persembahan Habel tetapi menolak persembahan Kain. Nah, saudara, bagaimana mengukur sikap hati seorang ketika tidak melakukan pekerjaannya? Sebetulnya kita tidak pernah dipanggil untuk mengukur sikap hati orang lain, apalagi dengan sikap yang judgmental terhadap mereka. Pekerjaan semacam itu adalah hak prerogatif Tuhan sendiri. Panggilan kita adalah untuk memperhatikan dan menjaga sikap hati kita sendiri di hadapan Tuhan. Sebab pada kenyataannya, memang kita akan sangat kesulitan untuk menilai hati manusia. Jangankan menilai hati orang lain, menilai hati kita sendiri pun sudah pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Tetapi Alkitab tidak berhenti pada apa yang terlihat oleh mata saja. Kisah di Alkitab menerobos hingga penilaian Tuhan terhadap apa yang ada di dalam hati manusia. Dalam kisah Kain dan Habel, sikap hati mereka terlihat dari bagaimana sikap Tuhan dalam memberi respon terhadap persembahan mereka. Banyak orang yang mengira bahwa alasan Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel adalah karena persembahan Habel melibatkan unsur darah, sedangkan persembahan Kain tidak mengandung unsur darah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagi saya cara pandang seperti ini tidak tepat atau keliru sama sekali. Jika Kain sebagai petani, tetapi diharapkan dapat mempersembahkan sesuatu yang mengandung unsur darah, maka yang bersalah dalam kasus ini bukan Kain, tetapi Tuhan sendiri yang keterlaluan karena telah menuntut sesuatu yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Kain sebagai petani mempersembahkan tanaman-tanaman yang dapat mengeluarkan darah? Jika pandangan kita seperti ini, maka seolah-olah pekerjaan Kain sebagai petani sudah salah sejak semula, bukan? Padahal sebelum jatuh ke dalam dosa pun, Adam telah dipanggil untuk mengelola tanah dan tumbuh-tumbuhan, suatu pekerjaan yang tergolong dalam aktivitas pertanian. Nah, saudara, alasan Tuhan menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel adalah karena Habel memberi yang terbaik untuk Tuhan, sedangkan Kain tidak. Habel memberi persembahan kepada Tuhan karena Habel percaya kepadanya, memiliki relasi pribadi dengan Dia. Di sisi lain, Kain yang secara kasat mata terlihat sama-sama memberi persembahan, sama-sama beribadah kepada Tuhan, ternyata di dalam hatinya tidak ada relasi kasih dengan Tuhan. Kain tidak menaruh trust kepada Tuhan. Mengenai persembahan Kain, Alkitab mencatat demikian. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Nah, dalam bahasa aslinya tertulis demikian, Weyabe koyin meripiha adamah minejha le Yahweh, yang diterjemahkan menjadi dan Kain membawa buah dari tanah persembahan kepada Yahweh.
Sebagai seorang petani, Kain membawa buah dari tanah sebagai persembahan kepada Yahweh. Itu saja keterangan dari Alkitab. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan persembahan dari Habel. Alkitab mencatat peristiwa itu secara demikian. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Dalam bahasa aslinya tertulis demikian: Yahevel hebe gamhu mibekorot zonou umek helebehem, yang diterjemahkan menjadi, dan Habel membawa pula yang sulung dari ternaknya dan lemaknya, atau dapat pula diterjemahkan yang sulung dan dari ternaknya dan yang tambun atau gemuk. Berbeda dengan Kain, Habel memberi yang terbaik dari hasil pekerjaannya sebagai seorang peternak, yaitu sebagaimana yang dilukiskan oleh Alkitab dengan istilah yang sulung dari ternaknya dan yang tambun. Selain itu, Habel juga memiliki sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Habel percaya bahwa Tuhan yang dia sembah. Tentang sikap hati Habel tersebut, penulis kitab Ibrani mengatakan demikian: karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Habel percaya bahwa Tuhan yang dia sembah. Habel mengenal dia. Inilah perbedaan yang sangat besar antara Habel dan Kain. Dan Alkitab pun kemudian memberi kesaksian tentang respon Tuhan terhadap persembahan Habel tersebut. Kitab Kejadian mencatat, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Dan terhadap persembahan Kain, Alkitab mencatat, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Seorang boleh saja terlihat sama-sama beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimanakah sikap hati orang itu ketika ia beribadah kepadanya? Seorang boleh saja terlihat sama-sama memiliki pekerjaan yang baik, tetapi seperti apakah sikap hati orang itu dalam melakukan pekerjaannya? Di dalam Alkitab, ibadah bukan melalui berbicara tentang datang ke tempat-tempat keagamaan. Ibadah adalah keseluruhan hidup kita, baik kehidupan spiritual maupun kehidupan jasmani kita, termasuk kehidupan kita di dalam dunia pekerjaan sehari-hari. Nah, Rasul Paulus pernah berkomentar tentang arti ibadah yang sejati, yaitu demikian: karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, mata manusia sangat terbatas pada hal-hal yang kelihatan saja, tetapi mata Tuhan menembus ke dalam hati dan jiwa masing-masing orang. Meskipun Tuhan memberi kesempatan yang sama kepada setiap manusia untuk bekerja dan beribadah kepadanya, tetapi Tuhan tidak memperlakukan setiap orang dengan cara yang sama. Bagaimana sikap hati seseorang terhadap Tuhan ketika mereka bekerja dan beribadah sangat mempengaruhi respon Tuhan terhadap orang tersebut. Kiranya melalui kisah Kain dan Habel, khususnya dalam kaitan dengan pekerjaan dan ibadah mereka, kita semakin mengenal isi hati Tuhan terhadap diri kita, khususnya dalam kaitan dengan hidup kita secara keseluruhan, baik hidup spiritual maupun hidup jasmania, baik ketika kita melayani di gereja maupun ketika kita melayani masyarakat di dalam dunia pekerjaan kita setiap hari, hari lepas hari. Sekian renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya renungan ini boleh memberkati kita dan renungan ini boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.